Ada kehancuran. Inilah gambaran hamba yang ketiga itu. Ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada kamu, kecil, bisnis besar, sebagai pekerja biasa, sebagai manajer, Tuhan beri kepercayaan itu semua daripada Tuhan. Dia tidak akan beri manajer, Tuhan beri Joel kau jadi manajer. Oh, kan ada dia baru bilang manajer di tempat dia lah, ya. Orang tidak boleh semua angkat. Kalau Tuhan berbicara kepada siapa, atau mungkin Joel kah, atau kepada siapa, buka kedai di Iko apa itu? Iko Meredin. Meredin. Sebut nama pun, tapi saya tahu ada Iko lah. Iko. Tapi itu tempat macam di Europe. Itu hanya untuk Brother Victor punya anointing. Ya, dia sendiri pun tengok, wah. Dia tengok secara manusia, wah, ini tempat banyak mau pakai ini. Tapi Holy Spirit, Roh Kudus pun beritahu dia, sana itu kolam banyak ikan sana. Sana housing area, banyak orang kaya-kaya. Satu kali bayar 100, 200 itu macam 1 ringgit saja. Wah, yang penting dia sehat. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Tidak sama. Itulah dia kata ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ikut kemampuan masing-masing, ikut bidang masing-masing. Dan karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Paham ini? Orang yang ada akan diberi lagi. Dia ada 5, dia kerjakan dapat 5. Diberi lagi tambah 1. So semua sehingga itu katanya abundant. Ya. Dia bukan 5 lagi tapi double. Dan ada tambah 1 lagi. Berlimpah. Ini prinsip dia. Kalau orang tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada apa-apa, coba kita lihat lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, maksud dia di sini saya baca, bukan berarti dia tidak ada apa-apa. Tapi karena dia kubur apa yang Tuhan berikan kepadanya, karena dia kurang percaya kepada Tuhan, artinya dia tidak mengusahakan memajukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Intellect and knowledge are not enough, but you must believe, have faith in Jesus. Ya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya bagi orang yang tidak ada apa-apa, bukan tidak ada apa-apa, Tuhan sudah beri dia, tapi dia tidak usahakan. Ya, itu akan diambil. Macam yang orang ada 1 talenta tadi. Dia sudah diberi, dia kubur, tidak ada lah. Sekali dia punya bos datang, dia kurik, nah, dia pikir itu bos kasih dia, tidak, itu kena ambil lagi, beri kepada orang lain. Dia tidak ada apa-apa. Dan bukan saja dia tidak ada apa-apa, nanti kita lihat apa di hujung kesudahan hidup hamba Tuhan yang ketiga ini yang tidak setia. Dia apa yang terjadi dengan dia? Dan campakkanlah hamba yang tidak, Alkitab katakan bukan tidak setia, tapi hamba yang tidak berguna. Dalam bahasa Inggris yang tidak berguna itu apa? Useless. Tidak boleh pakai apa-apa lagi. Ya. Punya sedih kalau orang cakap kita useless. Kamu kan useless? Tidak berguna. Tiada guna. Terutama walaupun kita pandai, walaupun kita hebat, tapi kalau kita tidak ada integriti, kepercayaan, useless. Tidak boleh percaya. Kau berani Joel, orang ini kalau cakap apa. Kau mau cakap nanti dulu, saya belum habis cakap apa. Tapi 10 dia cakap 12 tidak betul. Kau boleh paham? Kamu percaya itu orang? Useless, tidak boleh. Ya, biar kita ini seorang yang Tuhan panggil sampai Tuhan. Kalau ada 1 kali kejadian, dia kata tidak ada orang macam dia. Ketika dia kata apa orang itu buat? Ketika dia kata Tuhan sembuhkan ada sakit. Tapi kata Tuhan dia mau datang kapan? Tapi kita jangan. Biar Tuhan Yesus cakap saja. Itu orang sembuh. Karena dia komandan askar. Jangan Yesus jangan datang. Karena kalau saya pun komandan, kalau dia ada power,
Tapi I believe ini askar ini, ketua askar ini paham apa arti command, perintah. Karena dia perintah orang buat apa saja di bawah dia, mereka semua buat. Dan dia tahu Yesus itu siapa. Dan dia kata, cukup Yesus cakap saja, itu anak sembuh. Dan apa jawab Yesus? Coba kamu agak-agak, Ibu Rita, yang pakar ahli kitab. Apa jawab Yesus kepada orang itu? Ya, di tempat ini, di kawasan tidak ada orang yang besar iman macam ini. Ya, nah. Amin. Kalau kamu mau tahu Yesus sampai Yesus pun kagum karena kebanyakan useless. Tapi ada satu orang ini, dia tidak mau Yesus datang. Bukan dia tidak mau susahkan Yesus, tapi dia percaya apa yang keluar daripada mulut Yesus pasti jadi. Dan Yesus kata, dia apa? Anak itu sembuh. Dan waktu dia jalan, orang dari rumah sudah beritahu. Repot. Dia kata, itu anak sembuh. Itu apa? Askar tanya, ketua askar dia, jam berapa? Wah, dia detail. Jam berapa dia sembuh? Dan masa itu dia kira-kira itu waktu Yesus ucapkan itu anak sembuh. Give glory, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di mulutmu. Ada pedang di mulutmu, tapi itulah kita mesti pandai pakai. Kalau ini pedang, kau jangan sembarang potong orang semua. Kan? Kalau kita cakap jangan sembarang, halah kau nih hari ini habislah kau. Habis, betul-betul habislah. Tengok muka pula ya. Macam tidak makan loh 3 tahun. Betul-betul itu muka orang pun jadi itu macam. Jadi sangat, apalagi kalau kita berdoa, apalagi kalau kita biasa usir setan, kita kan fire, ada power. Memang itu kuasa sudah selalu keluar dari sini. Hati, holy fire, tim holy fire ketika kamu marah dengan anakmu, ya, kecuali si baby. Dan itu pun jangan, anak itu anak orang. Allah punahkan. Hati-hati saya beritahu ini betul-betul karena ada kuasa di mulut kita. Dan dia katakan di sini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini apa maksudnya nih? Kegelapan yang paling gelap. Lontar itu orang yang tidak berguna, yang useless itu, buang dia ke tempat gelap yang paling gelap. Ada lagi tempat paling gelap kan? Kalau sudah gelap, gelap lah. Bagaimana keadaannya? Ya, can you imagine? Dia gelap, tapi kata majikan ini, buang dia ke tempat gelap yang apa? Betul nggak? Kegelapan yang paling gelap. Maka di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lupa tolong. Dan saya perhatikan ada 2 kata di sini. Ratap dan kertak gigi. Dalam bahasa Inggris itu apa itu? Weeping and gasping of teeth. Ya. Bagaimana dia gasping of teeth itu? Bagaimana dia punya keadaan? Kertak gigi. Nah, kalau Indonesia kertak gigi itu bagaimana? Giginya retak kah atau? Itu kertak gigi itu macam saking sakitnya. Sakit tak tertahan. Bukan yang gigi yang bunyi-bunyi itu ya? Bukan. Jadi retak gigi gitu. Jadi saking-sakitnya menahan jadi giginya ikut seperti itu. Kan kamu pernah begitu? Ada orang melahirkan kan pastor? Iya, kalau yang orang beranak kan memang gitu. Ya. Karena terlampau sakit. Bukan saja giginya, tangannya ini pun begitu. Kalau ada suaminya kau punya pasal lagi tumbuk kau. Ya, itu ibu saja yang tahu. Ya. Jadi itu keadaan dia ke tempat yang kegelapan yang paling gelap dan di sana ada ratapan. Ratapan itu bukan menangis, bukan not only cry. Bukan itu betul-betul dia tidak tahu sampai suara pun sudah tidak ada. Nanti saya minta Pastor Joy pasang satu video. Saya coba cari di YouTube. Bagaimana apa itu
yang whipping kan, dan casping tip, ratap, dan saya coba cari ada satu bahagian ya di video itu yang menit yang ketiga, dan hadiahnya ialah ini tidak kaitan dengan yang hidup dan yang mati. Nah, ini kebetulan waktu saya sedia ini dan saya cek ke menit ketiga, macam saja. Nah, kita perhatikan, pergi terus jam ke yang menit yang ketiga, dan kita dengar dia punya bunyi. Sound sudah sambung, dan coba dengar dia punya sound, whipping, ratap, dan kertakan gigi. Sakit kan? Tapi kalau tidak percaya boleh cobalah. Itu sangat sakit. Ya, kita satu terpegang api panas. Tapi ini bukan itu macam sudah taruh sana, terus melekat sana, teriak. Karena itu tempat hell, semua api sudah masuk sana. Kau tidak pergi sana, pergi kiri, pergi mana-mana, semua itu dia teriak. Tapi tidak boleh mati. Bayangkan, tidak boleh mati karena itu spirit, roh. Dia tidak akan mati, tapi dia boleh rasa penderitaan, hukuman, teriak-teriak. Dan itulah terjadi ratap dan ketak gigi, whipping and casping. Jadi ini memberikan peringatan kepada kita, ya. Itu dimulai kalau Tuhan beri kepercayaan kepada kita. Tuhan memberi penghormatan, Tuhan pilih kita. Terima itu dengan ucapan syukur. Tuhan, saya tahu ini saya tidak mampu buat. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, saya akan lakukan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Seperti yang sekarang ini, Tuhan kata engkau yang akan start revival di Johor Bahru atau di Johor. Dalam pikiran saya mula-mula, Tuhan, ada banyak lagi orang yang lebih bagus daripada saya. Itu biasa. Ada gereja yang lebih besar lagi, mereka banyak uang. Ini pikiran manusia. Saya pun masih manusia tahu, sebelum menjadi Superman lagi. Ya. Ketika Tuhan cakap itu, Tuhan, saya bukan orang Johor. Satu. Ada gereja yang lebih besar, boleh buat. Mereka lebih ramai, uang pun lebih banyak. Mereka tidak ada kehidupan mereka perfect, tidak ada masalah, tidak ada kisah silam. Orang nanti mau kritik-kritik pun tidak ada, semua komplit, perfect. Saya, nanti kalau saya buat itu, nanti orang tembak-tembak saya. Dulu kau pandai saya buat, kau pun dulu nih macam. Saya pikiran mula-mula macam itu, Tuhan. Saya jumpa, betul, ini tahun 2007, saya jumpa pastor. Saya kata, pastor, Tuhan mau buat revival di Johor. Tapi melalui ada unity, kesatuan, dan berdoa. Itu pastor tembak saya. Itu pastor kata, saya punya gereja sudah busy berdoa. Awak lagi mau suruh mau berdoa. Kan menyesal. Ada lagi saya jumpa, tidak putus asa karena degil, karena tidak mau. Tuhan suruh-suruh, tapi saya main tai chi dengan Tuhan. Pulang sama orang lain. Saya jumpa lagi dan saya kata, pastor, sekarang Tuhan mau melakukan revival, tapi melalui doa. Oh, kau mau jadi ketua kah? Habis. Dan berapa kali. Dan saya jumpa juga. Dan akhirnya orang kata, sebelum kau buat ini, kau pergi bercermin dulu lah di muka kau, Joel. Iya. Bisa atau tidak? Ada orang suruh saya bercermin. Kau cermin muka kau dulu, tengok kau punya anak, tengok keluarga kau sendiri, baru kau cakap pasal revival. Saya cakap dengan Tuhan, kan Tuhan betul. Tapi Tuhan tidak ada siapa suruh saya pergi jumpa orang. Tuhan suruh saya. Tapi karena saya punya respon manusia, saya mesti, Tuhan suruh saya, tapi dia suruh cari orang lain. Oke, Tuhan boleh saya tolong cari orang lain. Saya cari-cari tidak ada.
Dan sampai saya jatuh, hancur. 1 tahun saya pulang di Sabah. Dan sampai saya katakan, Tuhan, kalau itu revival masih on, kalau masih ada lagi, bagaimana cara pun Tuhan bawa saya balik ke Johor. 1 tahun di Sabah, di Supitan. Dan ujung tahun 2012 Tuhan bawa saya kembali ke sini. Dan itu mulai lagi naik. Dan disitulah permulaan confirmation. Baru saya diyakinkan, Tuhan, saya membayar harga. Itu sebabnya kalau saya berkata-kata tentang revival sekarang, saya sudah melalui, saya sudah bayar harga. Saya pernah ragu-ragu, saya pernah tidak percaya. Saya tidak percaya orang yang macam saya ini, kalau gereja-gereja yang lain, pasta-pasta yang lain tengok saya, mereka memuntah. Betul, mereka tersandung, mereka malu ada pasta seorang begini masih melayani. Karena semua mereka yang semua sempurna, yang hebat-hebat. Karena saya tahu, tengok muka mereka pun best friend, kawan. Bila saya jumpa, tengok muka saya yang tengok saya punya muka, saya tahu. Saya tahu muka mereka tengok saya macam, saya melalui begitu. Tapi sampai saya kata, Tuhan, gila saya minta ampun. Kalau Tuhan mau pakai saya yang hancur-hancur ini, saya siap Tuhan. Biarlah melalui kehancuran hidup saya ini saya membangkitkan orang lain. Amin. Ada yang belum tahu? Kalau kamu tidak tahu, tidak apa. Kalau yang tahu, saya kata saya tidak ada apa-apa yang saya mau banggakan diri saya. Nah itu bagus kata Tuhan. Kalau kau ada bangga-bangga, kalau kau ada banyak sijil satu dinding rumah, dan kalau nama kau baik, memanglah. Tapi kalau orang yang hancur, yang kena reject, sekarang ini dalam beberapa bulan waktu ini, semua orang jumpa telepon, pastor kau begini, sampai saya pun hilang keyakinan juga. Betul kan ini? Orang yang sama yang dulu cakap saya macam-macam, sekarang, woi pasukan paling ekspres. Kalau di Johor pasti tidak ada macam orang lain macam kau. Kalau kau berdoa pastor, luar biasa. Ya, betul orang ini. Tapi bukan 1, 2, 3. Ada yang langsung tidak kenal, saya tidak kenal pastor Samuel lain. Dia lagi cakap yang begitu besar-besar. Sampai saya jumpa dia. Yang malam yang terakhir, bila saya didoakan tuh. Kemudian besoknya pagi kami ada jumpa di sini. Saya tanya dia betul-betul, Pastor. Ada saya beritahu kamu sudah kan berulang-ulang. Yang Pastor doakan itu sampai berani saya cakap dia ini seorang nabi. Betul kah Pastor? Karena saya kata itu ada Pastor yang ada di sana, Pastor Chan. Nanti dia tak mau marah dengan saya. Dan dia dengan wajah yang seperti cabar kan. Saya tidak pernah berdoa Pastor orang hamba Tuhan, Pastor macam begitu. Kau tidak percaya, kau tanyalah Syekina. Ya kata Pastor Syekina. Dan saya baru ada satu confident membangun diri saya sendiri. Oke, itu sebabnya kalau saya berdiri sekarang ini dan saya ajak kamu bawa revival, bukan saya, tapi itu semua dan anointing daripada Tuhan. Dan kita sekarang berada, we are the fire. I am the fire, saya adalah api, kita adalah api itu, kita akan membawa, tunggu masa keluar saja, kita bawa api itu passing, buat impartation kepada orang-orang di luar sana. Dan gereja yang pertama yang akan menerima urapan api itu ialah gereja Kalvari. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Oke. Dan ini antara gambar-gambarnya bagaimana katakan gigi. Ini adalah panggilan bagi kamu semua. Bagi siapa yang bukan artinya semestinya paling depan lah. Di mana saja yang kamu boleh support, ya. Itulah sebabnya kenapa gereja Arkes ini tidak pandai ramai-ramai. Dia ada kecil-kecil, tapi semua komando. Ya. Kau jangan takutkan Didi. Ya. Kita hargai. Yang penting kamu boleh lihat kuasa Tuhan yang terjadi di tempat ini. Jess, Saudara Victor, Jimmy. Oke, so kita sudah selesai. Apa yang daripada kesimpulan, ada bagian kesimpulan waktu itu. Ya. Bagi Arkesian Qualifier Team, setiap Arkesian menerima talenta, berkat dan perlengkapan senjata. Talenta itu dalam bentuk blessing. Amin. Dalam perlengkapan senjata. Yang kedua, berkat, usahakanlah berkat kepercayaan Tuhan supaya dia berhasil 2 kali 3 kali ganda.
Kalau Tuhan berkati kamu dengan keuangan, usahakan itu. Ya, kalau Tuhan berkati dengan perlengkapan senjata, pergunakanlah itu, ikut berperang. Kamu adalah askar, pahlawan Tuhan, pahlawan mesti pergi berperang. Oke, ada dua. Tuhan berkati kamu dengan bisnis, dengan keuangan, usahakan itu adalah untuk support ministry, revival. Ya, dan ini janji Tuhan berkati bisnis saya karena saya akan menjadi ini, saya punya ministry, bukan saja saya diberkati dan saya mau melayani support revival, bukan saja di Johor Bahru tapi negeri Johor, bukan saja negeri Johor tapi semua semenanjung Malaysia. Amin. Ini kita punya matlamat dan setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih besar. Karunia yang kecil-kecil, apapun yang Tuhan berikan, dan Tuhan akan tambahkan, berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan sudah berbicara dengan to the point, jelas kepada kami. Dan pada hari ini kami belajar bahwa Tuhan mencari orang yang boleh dipercayai. Dan apabila Tuhan sudah menemukan orang yang boleh dipercayai, Tuhan akan memberi talenta, memberikan kepercayaan, memberikan hati Tuhan, memberikan berkat, memberikan perlengkapan, supaya apa yang Tuhan mau lakukan di akhir zaman ini jadi. Dan Bapa di surga, terima kasih, dan Tuhan sendiri yang melahirkan, membangkitkan, mengwujudkan RKC. Dan Tuhan mau pakai RKC. Bukan kami saja yang katakan, bukan Roh Kudus saja katakan, tapi gereja lain, ketua pemimpin gereja yang lain, Pastor Jalung juga mengatakan bahwa RKC adalah kunci revival di Johor Bahru ini. Dan Tuhan, Dia sendiri bukan daripada dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan ini. Tapi saya percaya Roh Tuhan sudah berbicara kepada dia. Dan Tuhan, kami yang biasa-biasa ini, kami sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Pastor Joy, semakin Tuhan memberi kepercayaan kepada kami yang tinggi ini, semakin kami mau berlutut di hadapan Tuhan, semakin kami sujud hingga dahi kami menyentuh lantai, menyentuh tanah Tuhan. Kami merendahkan diri, karena semua itu bukan karena kami. Karena kami pun sebelumnya hancur, orang pun kata yang tidak baik tentang kami. Tapi karena Tuhan yang memilih kami, maka Bapa di surga, kami mau katakan yes, kami mau amin. Bukan kami, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah message firman Tuhan yang disampaikan masuk, terukir, terpahat dalam-dalam di dalam loh hati kami, supaya itu kekal selamanya. Kami meteraikan apa yang sudah disampaikan pada hari ini, karena dalam 1 minggu, 2 minggu, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Akan ada kegerakan doa yang luar biasa bersama-sama dengan gereja Kalvari. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Minggu depan ada pertemuan yang pertama, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua gereja BM. Bapak, kami berdoa, biarlah daripada pertemuan itu kami akan dapat membentuk tim di dalam pelayanan, di dalam worship, di dalam doa, dan di dalam yang mengatur pelayanan doa untuk supaya terjadi penggenapan revival di Semenanjung ini. Terima kasih Bapak, orang biasa-biasa Tuhan panggil menjadi orang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan 3 kali. Amin. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Pasal dan tempat diserahkan kepada Pastor Joy untuk menyampaikan pengumuman dan sebelum kita memberi persembahan dan uang persepuluhan kita dalam tangan Tuhan, saya bawa kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengar sebentar tadi, yang mengajar kami dan menegur kami bahwa bukan diri kami, tetapi kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami, itulah yang memampukan kami. Amen, amen. Dan hal yang terpenting daripada semuanya itu